Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Muncarno MPD selaku dosen pembahas. Yang terhormat Ibu Dr. Andani Astuti MPD selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat kepada Ibu Fadilah Hairani MPD selaku dosen pembimbing 2. Izin memperkenalkan diri, nama Ahmad Afrija Nugraha, nomor Bapak mahasiswa 1513053177. Saya izin menyampaikan ujian komprehensif dengan judul Hubungan Minat Baca dengan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas 5 SD Negeri 8 Metro Timur. Pertama, pendahuluan. Kedua, kajian pustaka, kerangka pikir, dan hipotesis. Ketiga, metode penelitian. 4, hasil penelitian dan pembahasan. 5, kesimpulan dan saran. Abstrak, masalah dalam penelitian ini yaitu rendahnya hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 8 Metro Timur. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara minat baca dengan hasil belajar peserta didik. Jenis penelitian adalah ex post facto korelasi. Populasi penelitian berjumlah 67 peserta didik dengan sampel berjumlah 67 peserta didik yang ditentukan dengan menggunakan teknik sampel dino. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik non-test. Instrumen penelitian menggunakan angka skala Likert. Teknik analisis data menggunakan korelasi product moment. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara minat baca dengan hasil belajar peserta didik dengan koefisien korelasi sebesar 0,864 berada pada kriteria yang sangat kuat. Satu, pendahuluan. Latar belakang masalah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada peneliti pada 1 Oktober 2020 dengan pendidik kelas 5 SD Negeri 8 Metro Timur diperoleh informasi bahwa beberapa minat baca peserta didik rendah. Pendidik menuturkan bahwa minat baca peserta didik rendah karena kurangnya kesadaran dalam diri peserta didik akan pentingnya membaca. Kebanyakan peserta didik hanya akan membaca buku pelajaran karena ada tugas dari pendidik. Beberapa peserta didik menganggap bahwa membaca buku terkesan membosankan, terutama membaca buku pengetahuan. Beberapa peserta didik lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain, menonton TV, dan hal-hal yang kurang penting lainnya. Lebih lanjut, pendidik menyatakan jika dalam kegiatan pembelajaran, beberapa peserta didik kurang tepat dalam menjawab pertanyaan dari pendidik yang berkaitan dengan isi bacaan. Hal ini menurut pendidik merupakan indikasi yang kurangnya minat baca peserta didik. Akibat minat baca peserta didik rendah mempengaruhi pada rendahnya hasil belajar peserta didik pada pembelajaran tematik yang meliputi mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN, dan seni budaya dan prakarya. Kelas 5 SD Negeri 8 Metro Timur. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya peserta didik yang belum mencapai KKM. Berdasarkan data hasil studi dokumentasi penilaian tengah semester tematik pada semester ganjil kelas 5 SD Negeri 8 Metro Timur tahun pelajaran 2020-2021, diketahui jumlah dari keseluruhan peserta didik yang tuntas sebesar 44,1% dan peserta didik yang tidak tuntas sebesar 55,9%. Identifikasi masalah. 1. Kurangnya kesadaran dalam diri peserta didik akan pentingnya membaca. 2. Kebanyakan peserta didik hanya akan mau membaca ketika ada tugas dari pendidik. Ketiga, peserta didik menganggap bahwa membaca buku terkesan membosankan, terutama membaca buku pengetahuan. 4. Beberapa peserta didik lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain, menonton TV, dan hal-hal yang kurang penting lainnya. 5. Saat kegiatan pembelajaran, beberapa peserta didik kurang tepat dalam menjawab pertanyaan dari pendidik yang berkaitan dengan isi bacaan. 6. Hasil belajar peserta didik rendah pada pembelajaran tematik yang meliputi mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN, dan seni budaya dan prakarya. Kelas 5 SD Negeri 8 Metro Timur tahun pelajaran 2020-2021. Batasan masalah. 1. Minat baca. 2. Hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 8 Metro Timur. Rumusan masalah. Adakah hubungan yang signifikan antara minat baca dengan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 8 Metro Timur? Tujuan penelitian.
untuk mengetahui adakah hubungan yang signifikan antara minat baca dengan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 8 Metro Timur. Manfaat penelitian terdiri dari dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis terdiri dari pendidik, peserta didik, sekolah, dan penulis. Ruang lingkup penelitian. 1. Jenis penelitian ini adalah ex post facto korelasi. 2. Objek dalam penelitian ini adalah minat baca dan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 8 Metro Timur. 3. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 5 SD Negeri 8 Metro Timur yang berjumlah 67 orang. 4. Penelitian ini dilaksanakan dan di SD Negeri 8 Metro Timur, Kota Metro. 5. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Kajian pustaka terdiri dari 3, yaitu hasil belajar adalah tingkat keberhasilan yang dicapai oleh peserta didik mengikuti proses pembelajaran meliputi kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penelitian ini mengukur hasil belajar tematik pada ranah kognitif. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah faktor yang berasal dari luar maupun dalam pada peserta didik itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar yang akan diteliti pada penelitian ini adalah faktor dari dalam diri yang berkaitan dengan minat baca. Minat baca adalah keinginan dan perhatian seseorang yang disertai usaha dan rasa senang untuk membaca. Minat baca dalam penelitian ini adalah tolak ukur keinginan membaca dari seorang peserta didik sekolah dasar dalam kesehariannya yang dapat dibuktikan melalui intensitas membaca buku pelajaran atau buku pengetahuan. Indikator minat baca. Peneliti dalam penelitian ini mengadaptasi indikator minat baca dalam penelitian Jali pada tahun 2011 halaman 121 karena indikator tersebut dapat mengukur tingkat minat baca peserta didik. Indikator minat baca. 1. Perhatian dalam membaca meliputi frekuensi waktu luang dan jumlah buku yang dibaca serta usaha untuk membaca. 2. Perasaan. Dalam hal membaca meliputi perasaan senang terhadap kebiasaan membaca, semangat dalam membaca, dan ketertarikan untuk membaca. 3. Respon. Dalam membaca meliputi tanggapan atau kepuasan setelah membaca. Penelitian yang relevan terdapat 3. Yang pertama, dari Indarti Anis Solihah pada tahun 2016 yang berjudul Hubungan Minat Baca dengan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siswa kelas 5 SD Negeri Gugus Dipayuda, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. 2. Minhatul Maula dan kawan-kawan 2019 yang berjudul Hubungan Minat Baca dengan Prestasi Belajar Kompetensi Bahasa Indonesia Peserta Didik kelas 5, kelas 4 SD. 3. Rahmadani Rista Fauzia 2019 yang berjudul Hubungan Antara Minat Baca dan Hasil Belajar pada Pembelajaran Tematik Integratif di MI Najatus Salikin, Kecamatan Tarakan, Kabupaten Kediri. Rangka pikir. X yaitu variabel bebas yaitu minat baca memiliki hubungan terhadap Y variabel terikat yaitu hasil belajar peserta didik. Hipotesis. Ada hubungan yang signifikan antara minat baca dengan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 8 Metro Timur. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah ex post facto korelasi. Setting penelitian. Subjek. Seluruh peserta didik kelas 5 di SD Negeri 8 Metro Timur yang berjumlah 67 peserta didik. Tempat. SD Negeri 8 Metro Timur yang berada di Jalan Raya Stadion Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro. Waktu. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Metode penelitian. Populasi. Seluruh peserta didik kelas 5 SD Negeri 8 Metro Timur yang berjumlah 67 peserta didik. Sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Variabel bebas yaitu minat baca.
variabel terikat, hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 8 Metro Timur, minat baca. Minat baca adalah keinginan dan perhatian seorang yang disertai usaha dan rasa senang untuk membaca. Minat baca dalam penelitian ini adalah tolak ukur keinginan membaca dari seorang peserta didik sekolah dasar dalam keseharian yang dapat dibuktikan melalui intensitas membaca buku pelajaran atau buku pengetahuan. Hasil belajar. Hasil belajar adalah tingkat keberhasilan yang dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran yang meliputi kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penelitian ini mengukur hasil belajar tematik pada ranah kognitif. Metode penelitian, teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, angket atau kuesioner, dan studi dokumentasi. Instrumen penelitian, yaitu angket yang dibuat dengan skala Likert yang mempunyai 4 kemungkinan jawaban. Selanjutnya yaitu uji coba instrumen, yaitu dilakukan di SD Negeri 10 Metro Timur. Dan yang terakhir, ujian kemantapan alat pengumpulan data, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil uji prasyarat instrumen. Yang pertama, hasil uji validitas berdasarkan hasil analisis uji validitas diperoleh angket yang valid sebanyak 25 item dan 15 itemnya dinyatakan drop. Kemudian, angket yang valid digunakan sebagai instrumen angket penelitian. Hasil uji reliabilitas berdasarkan hasil uji coba validitas instrumen angket diperoleh jumlah angket valid sebanyak 25 item. Item-item pernyataan yang valid tersebut diuji reliabilitasnya. Perhitungan reliabilitasnya, angket yang valid menggunakan rumus korelasi alfa Kronberg diperoleh hasil R11 0,876 lebih dari R tabel 0,433, berarti instrumen dinyatakan reliable. Metode penelitian, uji persyaratan analisis data. Uji normalitas menggunakan rumus C kuadrat, uji linearitas menggunakan rumus uji F. Metode penelitian, uji hipotesis. Yang pertama, mencari hubungan antara variabel X terhadap Y dengan rumus korelasi produk momen. Kedua, menghitung besar kecilnya kontribusi variabel X terhadap variabel Y dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus KP sama dengan R kuadrat kali 100%. 3. Mencari kebermanaan atau kesignifikanan hubungan variabel X terhadap variabel Y akan diuji dengan uji signifikan atau uji T. Metode penelitian, rumus hipotesis. AO, tidak ada hubungan yang signifikan antara minat baca dengan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 8 Metro Timur. AA, ada hubungan yang signifikan antara minat baca dengan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 8 Metro Timur. Hasil penelitian dan pembahasan. Pada tabel menunjukkan bahwa berdasarkan jumlah 67 subjek penelitian, data variabel X memiliki nilai skor terbesar 86 dan skor terkecil sebesar 40. Perhitungan diperoleh rata sebesar 63,22 serta simpangan baku sebesar 10,08. Adapun variabel Y memiliki nilai skor terbesar 95 dan skor terkecil sebesar 55. Perhitungan diperoleh rata sebesar 77,38 serta simpangan baku sebesar 9,81. Distribusi frekuensi minat baca atau X berdasarkan tabel dapat dilihat distribusi angket minat baca dengan interval 40 sampai 48 sebanyak 4 peserta didik dengan persentase 5,97% dengan kategori sangat rendah. Interval 49 sampai 55 sebanyak 12 peserta didik persentase 17,91% dengan kategori rendah. Interval 56 sampai 62 sebanyak 17 peserta didik persentase 25,37% dengan kategori cukup rendah. Interval 63 sampai 69 sebanyak 14 peserta didik persentase 20,90% dengan kategori sedang. Interval 70 sampai 76 sebanyak 14 peserta didik persentase
20,90% dengan kategori cukup tinggi. Interval 77 sampai 83 sebanyak 5 peserta didik, persentase 7,46% dengan kategori tinggi. Interval 84 sampai 90 sebanyak 1 peserta didik, persentase 1,49% dengan kategori sangat tinggi. Distribusi frekuensi hasil belajar atau Y berdasarkan tabel dapat dilihat distribusi hasil belajar dengan interval 55 sampai 60 sebanyak 10 peserta didik, persentase 14,93% dengan kategori sangat rendah. Interval 61 sampai 66 sebanyak 12 peserta didik, persentase 17,91% dengan kategori sangat rendah. Interval 67 sampai 72 sebanyak 15 peserta didik, persentase 22,39% dengan kategori cukup rendah. Interval 73 sampai 78 sebanyak 8 peserta didik, persentase 10,45% dengan kategori sedang. Interval 79 sampai 84 sebanyak 10 peserta didik, persentase 14,93 dengan kategori cukup tinggi. Interval 85 sampai 90 sebanyak 10 peserta didik, persentase 14,93% dengan kategori tinggi. Interval 91 sampai 96 sebanyak 3 peserta didik, persentase 4,48% dengan kategori sangat tinggi. Hasil persyaratan analisis data uji normalitas minat baca. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa X kuadrat hitung sama dengan 1,968 kurang dari sama dengan X kuadrat tabel sama dengan 12,592, berarti data minat baca berdistribusi normal. Uji normalitas hasil belajar. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa X kuadrat hitung sama dengan 12,023 kurang dari sama dengan X kuadrat tabel sama dengan 12,592, berarti data variabel hasil belajar berdistribusi normal. Hasil persyaratan analisis data uji linearitas. Perhitungan uji linearitas antara variabel X dan Y. Rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok sama dengan 36,48. Rata-rata jumlah kuadrat error sama dengan 22,51. Maka F hitung sama dengan rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok dibagi rata-rata jumlah kuadrat error sama dengan 36,48 dibagi 22,51 sama dengan 1,62. Interpretasi sesuai dengan F tabel dengan alfa sama dengan 0,05, maka diperoleh F tabel sama dengan 1,76. Hasil dari uji linearitas X dengan Y didapati bahwa F hitung sama dengan 1,62 kurang dari sama dengan F tabel 1,76. Hal ini berarti data berpola linier. Hasil uji hipotesis. Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis dalam penelitian ini diperoleh hasil koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y sebesar 0,864. Dilihat pada kriteria interpretasi koefisien korelasi dengan kriteria sangat kuat. Mencari kontribusi antara variabel X dan dengan variabel Y dengan menggunakan rumus KP sama dengan R kuadrat kali 100%. Sama dengan 0,864 kuadrat kali 100%, sama dengan 75%. Artinya kontribusi variabel X terhadap variabel Y sebesar 75%, sedangkan 25% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Mencari kebermaknaan signifikan dan diperoleh T hitung lebih dari T tabel, sama dengan 13,893 lebih dari 2,000. Hal ini berarti hipotesis diterima terdapat hubungan yang signifikan antara minat baca dengan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 8 Metro Timur. Pembahasan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya minat baca peserta didik yang diindikasikan sebagai penyebab rendahnya hasil belajar peserta didik. Maka peneliti melakukan pembuktian secara ilmiah. Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis, kontribusi minat baca terhadap hasil belajar peserta didik sebanyak 75%. Hal ini berarti minat baca memiliki hubungan sebesar 75% terhadap hasil belajar peserta didik, sedangkan 25% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahyuni dan kawan-kawan pada tahun 2020, halaman 485 yang menyatakan bahwa
Salah satu faktor yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik adalah minat baca yang tinggi, sehingga memudahkan peserta didik dalam memperoleh informasi. Berdasarkan analisis data variabel minat baca yang diisi oleh peserta didik didapat bahwa indikator minat baca yang dominan dimiliki oleh peserta didik adalah indikator perhatian dengan subindikator penggunaan waktu atau lama waktu membaca. Hal ini menjelaskan bahwa peserta didik yang menggunakan waktu dengan baik untuk membaca akan meningkatkan hasil belajar. Namun sebaliknya peserta didik yang tidak menggunakan waktu dengan baik, misalnya lebih memilih bermain dan mengobrol dengan teman, cenderung memiliki hasil belajar yang rendah. Hal ini ditegaskan oleh Darmono dalam Fauzia pada tahun 2019 halaman 18 yang menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca digolongkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor jasmani dan faktor psikologi. Faktor eksternal meliputi faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hasil kebermaknaan signifikan diperoleh T hitung lebih dari T tabel sama dengan 13,893 lebih dari 2,000, yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara minat baca dengan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 8 Metro Timur. Hal ini didukung oleh penelitian Solihah pada tahun 2016 bahwa adanya hubungan antara minat baca dengan hasil belajar peserta didik. Peserta didik yang memiliki minat baca cenderung akan memiliki hasil belajar yang tinggi, seperti yang dikatakan oleh Natalia pada tahun 2018 halaman 163. Membaca dapat meningkatkan kekuatan nalar yang melatih konsentrasi saat membaca, maka peserta didik mendapatkan berbagai ilmu yang mungkin tidak bisa dijelaskan oleh pendidik di dalam kelas. Peserta didik tidak hanya memiliki pendidik sebagai sumber informasi, tetapi bisa juga informasi yang didapat dari bahan bacaan yang dibaca di perpustakaan sekolah misalnya. Dengan begitu, saat ada soal ujian yang mungkin belum bisa dijelaskan oleh pendidik, peserta didik bisa menjawab dengan wawasan yang didapat dari buku yang dibacanya. Dari hal tersebut dapat dikatakan minat baca dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Solihah pada tahun 2016, Maula 2019, dan penelitian Fauzia 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara minat baca dengan hasil belajar peserta didik. Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara minat baca dengan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 8 Metro Timur. Keterbatasan penelitian. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dalam penelitian ini hanya minat baca. Sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar. 2. Adanya keterbatasan penelitian ketika pengambilan data. Dalam pengisian kuesioner atau angket, yaitu terdapat beberapa peserta didik yang kesulitan dalam memahami pernyataan karena pengerjaan angket dilakukan di rumah dan tidak secara langsung diawasi atau didampingi oleh peneliti. 3. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada jumlah peserta didik kelas 5 SD Negeri 8 Metro Timur, yaitu sebanyak 67 responden. Jumlah tersebut sedapat mungkin ditingkatkan lagi untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh nilai korelasi variabel X minat baca dengan variabel Y hasil belajar peserta didik dengan hasil uji hipotesis sebesar 0,864 dengan kriteria sangat kuat. Kontribusi antara minat baca dengan hasil belajar peserta didik sebesar 75%. Hasil signifikan diperoleh terhitung lebih dari T tabel sama dengan 13,893 lebih dari 2,000, sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara minat baca dengan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 8 Metro Timur. Saran. Yang pertama, untuk peserta didik sebagai calon penerus bangsa, sebaiknya peserta didik meningkatkan minat baca, lebih banyak meluangkan waktunya untuk membaca buku pengetahuan agar dapat menambah wawasan pengetahuan sehingga hasil belajar menjadi lebih baik. Pendidik sebaiknya memberikan motivasi dan dorongan kepada peserta didik untuk menumbuhkan minat baca yang tinggi. Pendidik diharapkan lebih kreatif dan inovatif dalam merancang kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan minat baca. Selanjutnya,
untuk kepala sekolah. Kepala sekolah hendaknya mendukung dan fasilitasi dalam penyediaan sarana dan prasarana sekolah menyangkut dalam hal ini, dalam hal peningkatan minat baca strategik agar minat baca terbina secara baik. Selanjutnya, untuk peneliti lain, peneliti merekomendasikan untuk dapat lebih mengembangkan variabel populasi maupun instrumen penelitian menjadi lebih baik. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian. Selanjutnya, untuk judul yang memiliki persamaan variabelnya serta dapat lebih maksimal dari penelitian ini. Terima kasih. Kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.